Koarmada 1. Rangkuman berita sepekan Koarmada 1 hadir bersama saya, Serda Rigza. Pangkoarmada 1 Laksda TNI Arsyad Abdullah memberikan keterangan pers terkait perkembangan proses hukum MT Norjoy, kapal tanker bendera Panama yang ditangkap oleh KRI Sigurot karena diduga melakukan lego jangkar di teritorial Indonesia Tanjung Berakit tanpa izin. Pada tanggal 30 Mei, 2022, KRI Sigurot melaksanakan patroli di perairan Tanjung Berakit dan melihat ada kapal motor tanker yang melaksanakan lego jangkar di perairan teritorial Indonesia, kurang lebih 12 nautical mile di dalam teritorial Indonesia, yaitu di timur laut Tanjung Berakit. Pada saat diperiksa, kapten kapal tidak bisa menunjukkan izin resmi atau mendapatkan izin untuk melaksanakan lego jangkar di perairan Indonesia. Nah, ini melanggar Undang-Undang Pelayaran, yaitu pada pasal 193 junto pasal 317 Undang-Undang Pelayaran, sehingga pada saat itu pada tanggal 30 Mei kapal tersebut ditarik untuk penyelidikan dan pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya oleh Lanal Batam, karena kapal tersebut dibawa ke Batam, dilaksanakan penyelidikan, kemudian penyidikan. Pada tanggal 6 Juni kemarin, tanggal 6 Juni telah diserahkan berkas perkara kepada Kejaksaan Negeri Batam. Jadi berkas-berkas kita serahkan, tinggal menunggu kelengkapan. Apabila nyatakan lengkap, maka dinyatakan P21 oleh Kejaksaan. Selanjutnya kita akan melaksanakan penyerahan tahap kedua untuk proses pengadilan nantinya. Itu langkah-langkah yang telah kita laksanakan sehingga kapal ini akan diproses sampai dengan nanti ada putusan pengadilan apakah kapal nakoda tersebut sebagai tersangka ini akan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi nanti tergantung putusan pengadilan. KRI Lemadang unsur Satuan Kapal Cepat BK Ogus Purla Koarmada 1 melakukan evakuasi terhadap ABK kapal KLM Bintang Surya yang terbakar di perairan Pulau Nipah. 18 ABK berhasil diselamatkan namun naas bagi nakoda dalam keadaan kritis dan meninggal dunia setelah berupaya diselamatkan oleh tim kesehatan KRI Lemadang. Saat ini ABK yang selamat telah dievakuasi ke Lanal Tanjung Balai Karimun sebelum kembali ke keluarga masing-masing. Pangkoarmada 1 Laksda TNI Arsyad Abdullah kembali memimpin rapat relokasi Koarmada 1. Selanjutnya direncanakan proses relokasi akan dibagi dalam 3 tahap dan paling telat pertengahan November 2022. Seluruh kegiatan administrasi perkantoran telah berpindah ke Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Secara maraton, Pangkoarmada 1 Laksda TNI Arsyad Abdullah memimpin rapat dan menerima laporan apresiasi usulan pembentukan pos TNI Angkatan Laut di jajaran Lantamal 1 dan Lantamal 12. Koarmada 1 kembali aktif melakukan kegiatan rabu militer di tengah menurunnya kasus COVID-19 di Jakarta. Aktivitas olahraga militer yang diisi dengan senam bersenjata dilanjutkan lari bersenjata ini rutin dilaksanakan pada hari Rabu setiap minggu. Unsur Satuan Kapal Eskorta Koarmada 1, KRI Cutnyadin 375 melaksanakan latihan penembakan artileri kapal tipe Parchim guna mengecek kesiapan material dan meningkatkan profesionalisme prajurit KRI Cutnyadin dalam pengawakan meriam kapal. Satuan Komando Pasukan Katak Koarmada 1 menyelenggarakan latihan gladi tugas tempur tingkat 2 atau K2, dari latihan seaboarding hingga prosedur close quarter combat. Latihan ini guna meningkatkan kemampuan prajurit Kopaska dalam memahami teknik maupun taktik setingkat tim. Pesawat udara TNI Angkatan Laut CN-235-220 MPA Pati 8304 sebagai unsur operasi siaga Arnawa 22 BKO Gugus Tempur Laut Koarmada 1 melaksanakan patroli udara maritim di perairan Laut Natuna Utara guna mendeteksi sekaligus mengidentifikasi berbagai kemungkinan ancaman, gangguan maupun tindak pidana di laut. Demikian highlights Koarmada 1. Terus perbarui informasi Anda seputar TNI Angkatan Laut hanya di YouTube Koarmada 1.